perjalanan panjang proses penyidikan mengenai kasus pembunuhan di Subang masih belum menemukan ujungnya. Terakhir pemeriksaan terhadap saksi Yosef, polisi melontarkan 16 pertanyaan, salah satunya perihal log telepon Yosef kepada Amalia. Apakah pengakuan terbaru Yosef akan menjadikan titik terang bagi polisi dalam mengungkap pembunuhan tersebut? Dilansir dari tribunnews.com, lebih dari sebulan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih misterius. Diketahui ibu dan anak Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas di bagasi mobil yang terparkir di kediaman mereka di Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada Rabu 18 Agustus 2021 silam. Hingga saat ini, pada Jumat 1 Oktober 2021, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Terbaru, polisi kembali memeriksa suami dan ayah korban Yosef pada Rabu 29 September 2021. Dalam pemeriksaan itu, Yosef mendapatkan 16 pertanyaan dari penyidik. Di antaranya Yosef ditanyakan soal temuan log telepon Yosef kepada Amalia pada Rabu pagi atau saat terjadi peristiwa pembunuhan. Hari ini berita acara tambahan lagi, ada 16 pertanyaan tambahan untuk Pak Yosef berkaitan dengan pagi hari ada telepon. Jadi Pak Yosef pagi-pagi jam 7.24 waktu Indonesia Barat telepon Amel, tapi handphonenya tidak ada yang angkat. Kemudian 7.26 waktu Indonesia Barat telepon Yoris kakak Amel Red, tapi yang mengangkat istrinya. Istrinya Yoris ditelepon bilang bahwa Yoris tidur. Nah kemudian ketika Pak Yosef ada di kantor polisi, Yoris kemudian nelpon. Hanya mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi lain yang berhubungan dengan Pak Yosef. Hari ini itu saja tambahannya, kata kuasa hukum Yosef, Roman Hidayat, dikutip dari video Kompas TV. Menurut Roman, Yosef menelpon Amel di hari pembunuhan karena saat datang ke rumah Tuti, ia melihat bekas ban mobil di pintu masuk rumah Tuti. Sementara itu, dalam wawancara di program Amen yang videonya diunggah pada Kamis 28 September lalu, Yosef membantah ia membunuh istri dan anaknya, tidak sama sekali melakukan apapun, katanya. Yosef kemudian menceritakan detik-detik saat ia pergi ke rumah Tuti di hari pembunuhan Yosef. Pada Selasa malam, ia masih bertemu dengan Tuti sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah bertemu Tuti, ia kemudian berpamitan. Tuti kemudian berpesan agar Yosef menutup gerbang depan. "Pak, tolong kalau mau keluar besinya diselop lagi," ujar Yosef menirukan perkataan Tuti. Setelah dari tempat Tuti, Yosef langsung menuju rumah istri mudanya Mimin. Sesampainya di rumah Mimin, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ia pun langsung tidur bersama sang istri. Yosef kemudian mengaku bangun pada Rabu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ia pergi ke rumah Tuti untuk mengambil stik dan sepatu golf karena ia berencana untuk bermain golf. Namun saat tiba di rumah sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, rumah dalam kondisi berantakan. Ia memanggil Tuti dan Amalia, namun tidak ada jawaban. Yosef pun berpikir terjadi penculikan karena ia sempat melihat bekas ban mobil di depan gerbang. "Kita kaget, rumah sudah berantakan, langsung saya teriak memanggil anak dan istri tapi tidak menemukan keduanya," ujarnya. Yosef melanjutkan, setelah itu ia memanggil Ujang, petugas kebersihan di depan rumah dan berencana melapor ke Polsek. Sebelum ke Polsek, Yosef mengaku lebih dulu pergi ke rumah kakak Tuti. Ia mengabarkan terjadi penculikan. Wak, di sana itu penculikan, setelah itu baru melaporkan ke Polsek," ujar Yosef. Dikatakan Yosef saat kembali ke TKP bersama polisi, di TKP sudah dipenuhi warga. Atas informasi warga, juga diketahui mayat Tuti dan Amalia ternyata berada di bagasi mobil Alphard. Informasi ada mayat di mobil itu dari warga, katanya. Disinggung soal utang ataupun musuh, Yosef mengaku sama sekali tidak memiliki utang ataupun musuh. "Tidak sama sekali," ujar dia. Karupemnas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengabarkan pihaknya hingga kini belum dapat memberikan informasi terkait siapa dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Rusdi menyebutkan bahwa kasus ini sangat kompleks sekali, apalagi tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui kejadian naas ini, sehingga pihak penyidik kesulitan mencari titik terang terkait kasus ini. Yang jelas masalahnya ini kompleks sekali karena apa? Terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Tidak ada saksi itu, kata Rusdi kepada tribunnews.com pada Jumat 4 September 2021. Untuk itu, kata Rusdi, penyidik harus memiliki bukti-bukti lain yang bisa merujuk untuk mengungkap dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, termasuk tes kebohongan kepada para saksi.
Bagaimana Polri mengungkap daripada kasus ini dengan melakukan olah-olah TKP, mencari bukti yang berhubungan dengan kejadian itu. Dari bukti-bukti itulah akan diteliti oleh penyidik sehingga penyidik dapat mengungkap kasus itu.